Pada zaman Prasokrates, ada seorang pemikir Xenophanes namanya, yang diperkirakan lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Xenophanes dari Kelopon Aonia. Perlu pecinta ilmu ketahui bahwa Aonia adalah daerah kuno di pesisir tengah Anatolia di Turki saat ini. Anatolia merupakan daerah meliputi wilayah paling utara Ionia milik para pemukim Yunani. Tercatat dalam sejarah daerah ini pernah dikuasai Simeria, Lydia, Persia, Tabal, Mesek, Yunani, Armenia, Romawi, Bizantium, dan Turki Utsmani. Penduduk di kota ini banyak menggunakan bahasa Indo-Eropa dan Semit. Banyaknya budaya etnis dan linguistik di kota ini karena dibentuk oleh sejarah. Tetapi kini Anatolia merupakan penutur asli bahasa Turki yang telah diperkenalkan semenjak Anatolia dikuasai oleh orang Turki dan naiknya kerajaan Ottoman pada abad ke-13. Bagaimanapun, Anatolia menyisakan multi etnis sampai awal abad ke-20. Pada saat usia Xenophanes 25 tahun, ia meninggalkan wilayah tersebut, kampung halamannya, karena Kelopon jatuh ke tangan bangsa Persia. Setelah menaklukkan Kelopon, Xenophanes mengembara ke beberapa wilayah, salah satunya adalah Italia Selatan. Dan di sana Xenophanes menghasilkan karya-karya syair dengan ciri khas berpikir bebasnya. Dari beberapa catatan sejarah, Xenophanes merupakan penganut aliran Alea, sekaligus pendiri mazhab tersebut. Pemikiran Xenophanes yang dikenal sampai hari ini menolak kebenaran pengetahuan secara mutlak. Xenophanes mengatakan bahwa kepastian pengetahuan kita tentang sesuatu yang kita pahami tidak boleh kita klaim sebagai kebenaran mutlak, karena pada hakikatnya objek dari pengetahuan kita melebihi dari yang kita pikirkan. Tetapi bukan berarti manusia harus berhenti untuk mencari pengetahuan meskipun hanya kemungkinan, karena pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan sejarah. Menolak reinkarnasi jiwa Pitagoras. Xenophanes mengkritik pemikiran Pitagoras tentang reinkarnasi jiwa manusia yang bisa masuk ke tubuh binatang. Ia mengatakan jika itu terjadi, maka bisa saja seorang pengembala sapi akan mengembala bapaknya atau kakeknya, karena jiwanya masuk ke tubuh binatang tersebut setelah bapak dan kakeknya meninggal. Konsep tentang alam semesta. Menurut Xenophanes bahwa alam semesta ini berasal dari tanah lumpur. Ia berpandangan segala sesuatu dari bumi dan bumi pula tujuannya, sedangkan laut adalah sumber dari segala air dan juga angin. Bumi yang luas menghasilkan awan-awan, angin, dan juga sungai-sungai, sedangkan pelangi dipandang sebagai awan yang berwarna-warni. Kemudian bumi berada dalam proses peredaran terus-menerus. Tanah menjadi lumpur, lalu menjadi air laut. Sebaliknya, laut menjadi lumpur, lalu menjadi tanah. Dan untuk membuktikan teorinya, Xenophanes menyodorkan bukti empiris dengan hasil penemuannya di daratan terhadap fosil-fosil kerang laut, di mana fosil itu menurutnya dari batu. Konsep ketuhanan Xenophanes. Xenophanes menentang cara pandang orang Yunani kuno karena dewa-dewi digambarkan seperti manusia. Menurut Xenophanes, manusia selalu menggambarkan dan menaruh sifat-sifat manusia kepada dewa-dewi sesuai keinginan mereka. Ketika dewa-dewi seperti itu, maka tidak etis manusia menyembahnya, karena dewa-dewi ini telah memiliki banyak kelemahan, tidak memiliki adab. Sehingga Xenophanes mengatakan, seandainya bangsa Utopia menggambarkan Tuhannya, maka bangsa Utopia akan menggambarkan Tuhannya memiliki kulit hitam dan hidungnya pesek. Dan jika bangsa Tracia menggambarkan Tuhannya,
maka bangsa Trasia akan menggambarkan Tuhannya yang bermata biru dan memiliki rambut pirang. Seandainya sapi, kuda seperti manusia mampu menggambarkan Tuhannya, maka sapi kuda akan menggambarkan dewa-dewi menyerupai kuda dan sapi. Menurut Xenophanes, konsep ketuhanan antropomorfis tidaklah tepat. Tuhan itu tidak boleh menyerupai apapun. Tuhan tidak seperti manusia ataupun binatang, tetapi Dia senantiasa melihat, mendengar, dan Tuhanlah yang menguasai segala sesuatu. Tuhan tidak dilahirkan seperti manusia dan tidak pernah mati seperti manusia. Tuhan harus satu yang meliputi semua. Tetapi di sini serupa dengan konsep ketuhanan, namun tidak sama dengan monoteisme, sebab Xenophanes juga menyebutnya dalam bentuk jamak. Kita telah sampai pada penghujung pembahasan kita. Terlepas dari benar dan salahnya pandangan Xenophanes, karena kita tahu bersama banyak pandangan Xenophanes yang tidak bisa kita terima karena bertentangan dengan rasionalitas yang kita miliki. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri, kita bisa mengambil pelajaran dari pandangannya ini. Salah satunya, jangan kita menjadikan pengetahuan subjektivitas kita yang ada pada diri kita menjadi mutlak, karena belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Jangan sampai itu hanyalah tafsiran-tafsiran kita saja. Dan ketika kita menjadikan subjektivitas kita menjadi mutlak, kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah ego kita, dan secara sikap kita mudah mengkafirkan orang lain. Sekian dari admin, dan salam cinta ilmu.